Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 Citra Indonesia. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu Bu Lydia akan membahas yang tema 6 subtema keempat. Jadi kemarin waktu kita PTS itu kita sampai materinya tema 6 subtema ketiga sampai tanggal kadaluarsa atau expired ya. Nah, jadi yang ini belum boleh dia masukkan ke dalam soal PTS karena belum dibahas. Pada saat itu Dava sedang sakit dan Adeva sedang izin ya. Jadi boleh dia hari ini buatkan video untuk membahas PowerPoint yang pernah boleh dia kirim sebelumnya gitu. Jadi takutnya anak-anak bingung ini gimana cara yang sebetulnya ya ngerjainnya. Nah, makanya boleh dia buatkan video ya. Anak-anak silakan perhatikan ke videonya agar nanti bisa mengisi latihan soal atau nanti kita bisa next ke tema yang ke-7. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Bu Lydia akan next ke slide berikutnya ya. Nah, jadi kita akan menghitung luas ya. Menghitung luas suatu bangun. Nah, di sini ada contohnya yaitu kertas ya. Kertasnya Beni warna biru dan kertasnya Edo warna merah. Kita nggak tahu nih luas kertasnya Beni sama luas kertasnya Edo ada berapa. Tapi kita bisa menghitung dengan cara misalnya membuat suatu kotak. Nah, kotak-kotak kecil ini dianggaplah satu kotak kecil adalah satu satuan luas. Misalnya satu ya, hitungnya kita satu aja deh, satu kotak gitu. Cara menentukannya bagaimana? Misalnya di sini ada suatu kain warna biru ya, kainnya bentuk seperti ini. Sudah dikotak-kotakin atau kotak ini anggaplah 1 cm gitu ya. Jadi kita kan hitung nih, berapa banyak? Gimana cara hitungnya? Yang pertama kita hitung dulu nih yang ke atas misalnya. Yang ke atas dulu. Misalnya yang ke atas ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ke atas panjangnya ada 5. Terus kalau misalnya ke samping ada berapa nih? Samping atas sama samping bawah itu nilainya sama ya. Jadi kita bisa menghitung mau yang atas mau yang bawah itu boleh. Sama berikutnya juga yang kanan sama yang kiri juga sama. Nah, kita hitung misalnya yang atas Bu, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kita nggak perlu hitung semua nih sampai ke bawah. Kita perlu hitung yang sisi paling samping sama sisi paling atas atau sisi paling bawah juga boleh. Nah, tinggal nanti dikali. Anak-anak kan udah hafal ya perkalian ya, waktu itu udah pernah. Tinggal dikali deh, 5 dikali 4 atau panjang dikali sama lebar. Nanti jawabannya berapa? Jawabannya 20 persegi satuan. 20 persegi satuan karena kita hitungnya dari satu kotak nih. Kalau misalnya satu kotak 1 cm berarti 20 cm persegi gitu. Ini adalah cara menentukan luas. Coba ya soal yang lain ya. Nah, di sini anak-anak di rumah bisa buka halaman 159 sampai halaman 160 yang dimana kita juga menentukan luas nih. Kita menggunakan satuan luas tapi tidak menggunakan alat ukur. Misalnya kita nggak pakai penggaris, makanya kita hitungnya dalam bentuk kotak. Bu Lydia kasih contoh yang pertama aja ya. Nah, di sini yang pertama kita cara hitungnya gimana? Apakah harus dihitung semua dari ujung sini sampai ujung sini? Tidak tentunya. Supaya lebih cepat kita cara hitungnya yaitu dengan cara dikali seperti tadi. Kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ke atasnya ada 5. Berarti kita tulis 5 dikali. Kemudian di sampingnya di atas ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti 5 dikali 6. Berapa tuh 5 kali 6? 5 kali 6 adalah 30. Jadi luas yang pertama adalah 30 persegi satuan luas. Jadi kita nggak usah ngitung sampai bawah gitu. Jadi dikali ya.
panjang dikali sama lebar. Nanti yang kedua, yang ketiga, yang keempat caranya sama. Siswa-siswi yang sudah mengerjakan berarti udah hebat nih, udah bisa. Tapi kalau misalnya belum, silakan dibetulin atau silakan dilihat lagi ya di buku catatannya, supaya nanti oh inget nih waktu itu aku udah pernah ngerjain misalnya. Jadi udah inget deh caranya gimana gitu. Berikutnya lagi ada contoh lain. Nah, kalau ini ada di halaman 171 sampai 172. Kalau yang ini bagaimana, Bu? Kan di sini ada, di bawahnya nih ada 2 kayak gini. Terus di sini ada 2, di sini ada 2. Kalau anak-anak belum bisa, misalnya dikali, boleh dihitung semua, tapi cara ini lebih lama. Bisa dengan cara dikali. Nah, sama dikalinya ke bawah sama yang di atas gitu. Misalnya di sini 1, 2, 3, 4. Nah, terus ke sampingnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 4 dikali 5 sama dengan 20. Baru deh ditambah sama 2 yang di bawah. Jadi jawabannya 22 gitu. Nanti yang berikutnya juga sama ya caranya gitu. Tapi kalau misalnya Bu saya masih kesulitan Bu kalau gambarnya seperti ini bentuknya, bisa nggak Bu kalau saya hitung satu-satu aja dulu? Boleh. Nanti kita pelajari lagi untuk luas bangun datarnya ya. Kita akan pelajari lagi. Kalau yang ini caranya sama kayak yang tadi, cuma ditambah 2 gitu. Nah, berikutnya bagaimana jika gambarnya tidak beraturan, Bu? Nah, gambarnya tidak beraturan. Kita bisa membuat gambar ini sebagai suatu tanda ya. Kita di sini ada keterangan. Ada kotak di sini ya. Ada kotak, satu kotak ini tanda menggambarkan satu persegi satuan. Berarti 1 ya kalau kotak. Kalau dia segitiga saja, berarti menggambarkan setengah persegi satuan. Tapi kalau segitiganya ada 2, dia dianggapnya sama, 1 dianggapnya. Jadi luas bagian yang akan ditanami Udin adalah titik-titik persegi satuan. Jadi berapa nih? Kita lihat. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ada 8. 8 kotak persegi satuan, kemudian segitiganya ada berapa nih? Ada 2. Oh, kalau ada 2 dianggapnya 1 ya. Dianggapnya 1. Jadi ada 9. Jadi yang akan ditanami Udin adalah 9 persegi satuan. Gitu. Nah, berikutnya nanti anak-anak bisa coba juga di rumah. Nah, di sini ada segitiga juga nih. Segitiganya ada 2 ya. Kalau segitiga ada 2, nilainya berarti 1. Nanti anak-anak bisa hitung. Ini yang halaman 187 sampai 188 gitu. Silakan juga coba di rumah yang halaman 192 sampai 195. Nanti kalau misalnya sudah selesai boleh dikirimkan ke WhatsApp Bu Lydia ya. Untuk hari ini terima kasih banyak atas perhatiannya. Pembelajaran kita kalau hari Kamis itu matematikanya 30 menit ya. Jadi nanti anak-anak kalau udah selesai nih nonton video, nanti masih ada waktu 10 menit atau 20 menit, silakan dikerjain pelan-pelan supaya bisa nanti gitu. Karena di tema 7 akan ada pembahasan ini lagi. Jadi harus bisa dulu yang ini. Kalau yang ini udah bisa, nanti baru di tema yang ke-7 juga pasti bisa gitu. Terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selalu jaga kesehatan, baik-baik belajar online dari rumah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.